Hai, apa kabar? Pernah gak sih kamu itu lagi ada di suatu tempat dan tempatnya itu di tengah keramaian. Terus, entah kenapa muncul rasa takut yang bahkan kamu sendiri juga gak tahu itu penyebabnya karena apa. Rasa gak nyaman tiba-tiba datang. Rasa cemas, rasa takut, gemetar, panik, deg-degan, panas dingin, dan air mata yang terus keluar tanpa sebab, juga tanpa arti. Padahal nggak ada apa-apa kok yang lagi dipikirin. Bibir gemetar gak karuan. Bahkan saat kita berusaha menenangkan diri sendiri nih, rasanya justru seperti sedang menghadapi ancaman yang sangat amat besar. Selamat datang di Akasha Sravana, ruang sunyi tempat suara hati tak lagi harus bersembunyi. Halo, aku Ulfa. Hari ini kita akan bicara tentang perasaan campur aduk yang nggak bisa kita kendalikan. Tentang sisi gelap yang seringkali nggak bisa diakui oleh banyak orang. Pendengar langit, semua orang pasti pernah merasa takut. Contohnya, takut gagal, takut salah, takut dimarahi, takut dicaci maki, takut nggak diterima, dan masih banyak rasa takut lainnya. Tapi, pernah nggak kalian ada di posisi takut tanpa alasan? Takut yang muncul saat kita nggak sedang merasakan apa-apa. Takut yang datang ketika kepala kita sedang kosong. Nggak ada pikiran buruk sama sekali. Bahkan nggak ada kejadian yang mengancam. Tapi rasa takut itu perlahan berubah menjadi musuh yang sangat berbahaya. Ia menguasai dirimu, tubuhmu, pikiranmu, bahkan detak jantungmu. Rasanya seperti di titik itu kita berubah menjadi sebuah boneka. Boneka yang hanya bisa dikendalikan oleh rasa takut. Rasa ini asing sekali. Entah terbentuk dari mana. Entah berasal dari kejadian apa. Tapi ia berhasil merenggut kedamaian yang harusnya ada di hari itu. Hari yang tadinya biasa saja, bahkan mungkin seharusnya itu menjadi hal yang membahagiakan. Tapi kejamnya, rasa takut itu terlalu kuat. Seharusnya kita bisa menenangkan diri sendiri. Seharusnya kita bisa melawan rasa takut itu. Tapi nyatanya, semakin dilawan, semakin penuh samudera diisi air mata. Rasanya seperti kedua tangan dan kedua kaki kita tuh dirantai secara paksa. Semua memori buruk dipaksa tumbuh dalam waktu yang bersamaan. Getaran bibir yang gak karuan membuat suasana semakin menakutkan. Bahkan ucapan sederhana seperti "tenang ya" itu gak lagi terasa ampuh. Karena seluruh tubuh sudah dikuasai oleh rasa takut itu. Bahkan ketika hal baik datang, rasanya tetap seperti sedang diserang. Ini bukan soal percintaan, bukan soal keluarga, tapi soal diri sendiri. Yang bahkan sampai hari ini masih bertanya-tanya, sebenarnya kejadian berat apa yang pernah aku alami? Sampai rasa takut tanpa sebab itu bisa keluar bebas dari selnya dan memenjarakan aku sendiri di keadaan yang seburuk-buruknya. Kalau sampai hari ini kamu juga merasakan hal yang sama, aku gak bisa kasih tahu cara instan supaya rasa itu hilang. Karena aku sendiri pun masih belajar menghadapinya. Tapi dari semua kejadian yang pernah aku alami, yang pernah kita alami, aku mulai sadar satu hal. Rasa takut itu bukan sebuah musuh. Ia cuma datang membawa sebuah pesan. Pesan kalau mungkin ada bagian dari diri kita yang terlalu lama dipaksa kuat, ada luka yang selama ini kita kubur terlalu dalam, ada tubuh yang selalu sering kita suruh bertahan, padahal diam-diam ia sangat sudah lelah. Dulu, setiap rasa takut itu datang, kita selalu berusaha melawannya. Kita paksa diri kita buat terus merasa tenang. Kita marahi diri kita sendiri karena ya kenapa harus nangis? Kita malu kalau orang lain lihat. Kita pengen semuanya cepat selesai.
Tapi anehnya, semakin kita melawan, semakin besar rasa takut itu. Seolah-olah dia tuh bilang, aku nggak akan pergi kalau kamu terus-terus pura-pura nggak mendengarkan aku. Pendengar langit, lambat laun aku mulai belajar. Kalau ternyata nggak semua hal harus langsung kita sembuhkan kok. Ada beberapa luka yang cuma ingin ditemani. Sama halnya seperti hujan. Kita nggak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa berteduh sampai hujannya reda. Begitu juga rasa takut. Mungkin hari ini dia masih datang. Besok juga mungkin dia akan datang lagi. Tapi itu bukan berarti kita lemah. Itu bukan berarti kita gagal. Dan itu bukan berarti kita rusak. Kalau suatu hari nanti rasa takut itu datang lagi, cobalah untuk jangan langsung membenci dirimu sendiri. Tarik napas pelan. Kalau perlu nangis, nangislah. Kalau perlu duduk sebentar, duduklah. Karena tubuh kita itu sedang meminta didengar, bukan dimarahi. Dan kalau rasa takut itu mulai sering datang, sampai mengganggu sekolahmu, kerjaanmu, hubunganmu, atau membuatmu merasa hidup terasa sangat berat, gak apa-apa. Kalau suatu hari kamu memilih minta bantuan ke psikolog atau tenaga profesional, percaya deh, meminta bantuan bukan berarti kamu kalah. Terkadang, itu justru bentuk keberanian terbesar yang pernah kita lakukan untuk diri kita sendiri. Pendengar langit, kalau hari ini kamu berhasil melewati rasa takutmu, meskipun cuma 1 menit, meskipun sambil menangis, aku bakal selalu bangga sama kamu. Karena aku tahu, bertahan ketika kepala dan tubuh sedang berperang dengan dirinya sendiri bukan hal yang mudah. Itu adalah pencapaian yang paling besar. Dan hari ini, biarkan suara ini jadi teman diam untuk perjalananmu yang sunyi. Karena di bawah langit ini, kamu tidak sendirian.